Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk mata uji pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, soal pertama kita pada kesempatan kali ini. Kata yang paling tepat untuk mengawali kalimat 3 pada teks di atas adalah, oke, coba kita baca di sini ya. Seharusnya kita bisa menjawabnya dengan membaca kalimat 2 nih ya. Artinya kan kita harus melihat mungkin ada hubungannya dengan kalimat kedua gitu kan. Kalimat 3 ini ya. Coba kita baca nih ya. NOAA menyatakan rekor suhu terpanas terjadi di Italia. Oke, terpanas ya. Yang terpanas itu terjadi di Italia, Australia, Selandia Baru, Kuba, Karibia, Amerika Serikat, Pakistan, Hong Kong, dan Brasil. Titik-titik-titik di Norwegia, Estonia, dan Latvia mengalami suhu terdingin. Wah, di sini kan kamu langsung melihat ada sesuatu apa namanya di sini? Iya, ada namanya suatu kontras ya. Suatu keterbalikan di sini. Di kalimat kedua dia bilang yang terpanas, sementara di kalimat ketiga dia bilang yang terdingin. Manakah di antara A, B, C, D, E yang menandakan fungsi kontras? Iya, betul banget. Jawabannya adalah yang sebaliknya alias opsi yang D ya. Karena dia menggambarkan suatu fungsi atau suatu keberadaan kontras di sini ya. Di mana yang di kalimat kedua dibilang terpanas, kalimat ketiga dia menjelaskan yang terdingin ya. Berarti kata yang menggambarkan suatu bentuk kontras itu adalah sebaliknya. Sebaliknya di Norwegia, Estonia, dan Latvia mengalami suhu terdingin. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke? Kalimat tidak logis dalam teks di atas. Oke, coba kita cek dari kalimat 1 di opsi yang A. Anomali cuaca menjadi fenomena global yang dilaporkan terjadi di banyak negara. Nah, ini udah komplit ya. Ada yang namanya subjek gitu ya. Anomali cuaca, predikatnya di sini juga ada menjadi. Selebihnya ya berarti objek gitu kan. Oke, di kalimat kedua coba kita cek di sini ya. NOAA menyatakan rekor suhu terpanas terjadi di Italia. NOAA ya subjeknya gitu kan, predikatnya juga ada menyatakan, aman ya. Yang penting itu di satu kalimat dia ada subjek dan predikat ya. Subjeknya ada, predikatnya ada, dan juga tidak ditemukan adanya penggunaan kalimat yang tidak logis di sini ya. Coba kita cek di opsi yang C, kalimat keempat. Pada periode Januari hingga November, ingat kalau kamu menggunakan kata partikel ya, partikel pada di sini ya, artinya kamu itu ingin menjelaskan suatu fungsi keterangan ya. Kalau kamu ingin meletakkan keterangan di awal kalimat, maka awal kalimat tersebut harus menjadi atau harus diawali dengan suatu anak kalimat. Sementara kamu lihat di sini penggunaan kata pada ya di kalimat keempat tidak diikuti dengan keberadaan anak kalimat ya. Dari mana tahu Kak? Tidak ada penggunaan kata koma di awal kalimat sini ya. Pada periode Januari hingga November belahan bumi utara mengalami suhu terpanas yang pernah tercatat naik 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata, langsung titik, tidak ada anak kalimat, sehingga kamu tidak bisa menggunakan partikel pada kalau di awal kalimat tidak ada anak kalimat, sehingga kalimat keempat di sini menjadi tidak logis teman-teman ya. Soal berikutnya, fungsi kalimat 8 teks di atas. Kalimat 8 mari kita baca dulu ya. Kalimat ke-8, hal-hal tersebut bahkan untuk melihat satu fungsinya dengan lebih jelas, coba kita cek di kalimat ke-7 sebelumnya. Gelombang panas, kekeringan ekstrim, banjir yang terjadi di berbagai negara telah menyebabkan banyak orang terpaksa kehilangan mata pencarian dan mengungsi. Oke, dia menjelaskan beberapa akibat dari beberapa
fenomena alam yang terjadi ya. Sementara di kalimat ke-8 dia bilang di sini bahkan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berarti tidak hanya sekedar pengungsian, hal-hal tersebut juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Artinya dia di sana menegaskan, menjelaskan suatu fungsi penegasan, yakni menegaskan bagian di kalimat 7 sebelumnya yang menjelaskan tentang akibat dari fenomena-fenomena alam seperti gelombang panas dan sebagainya. Tidak hanya sebatas pada membuat orang terpaksa kehilangan mata pencarian dan mengungsi, tapi juga menimbulkan korban jiwa. Artinya di sini fungsinya penegasan. Ditandai juga dengan penggunaan kata bahkan di sini ya. Bahkan itu biasanya muncul untuk fungsi penegasan teman-teman. Sehingga di sini fungsi kalimat 8 itu adalah penegasan dari kalimat sebelumnya. Oke? Nah, seperti biasa untuk latihan kalian, silakan coba mengerjakan soal di atas dan kemudian diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu buat berdiskusi ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Tuliskan jawaban terbaiknya di kolom komentar. Nanti siapa tahu bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.